Halo guys, assalamualaikum. Di video kali ini cara merakit komputer. Nah, ini part komponen yang akan dirakit ke dalam casing ini. Sebelum merakitnya, terlebih dahulu kita tes dulu di luar casing. Nah, pertama-tama kita tes dulu bagian motherboard, karena di sini elko-nya masih bagus dan pin prosesornya tidak ada yang melengkung. Langsung aja saya masukin prosesornya. Nah, untuk cara memasang prosesornya, kita paskan ke lubang soket prosesornya. Nah, ini soketnya guys. Nah, kiri kanan ada. Jadi lubang ini harus dipaskan. Kalau tidak pas, tidak akan masuk. Otomatis pin yang ada di soket prosesor akan bengkok. Kalau sudah pas, lalu tutup lagi. Nah, seperti ini tutupnya. Nah, di sini ada bautnya guys. Lalu dikunci kembali, geser ke kiri. Nah, itu guys, untuk memasang prosesor. Untuk mengetahui prosesor hidup atau tidak, kita tes dulu guys, supaya tahu prosesor hidup atau tidak, normal atau tidak maksudnya guys. Saya sisihin dulu. Nah, ini power supply-nya guys, kabel 24 pin ke ini guys, ke soket motherboardnya. Lalu pasang power 4 pin ke motherboard. Yang ini power 24 pin dan yang ini power 4 pin. Nah, ini untuk tanda hidup atau tidak motherboardnya. Lalu kita hidupin dengan cara menjumper pakai obeng. Nah, ini panelnya guys. Nah, cari tulisan PWR, power, untuk menghidupinya. Saya sentuh untuk menghidupinya. Perhatikan kipasnya guys. Nah, hidup. Coba kita pegang, panas tidak. Kalau panas berarti normal prosesornya guys. Kalau tidak mau panas berarti mati. Saya matiin. Nah, saya matiin. Berarti normal prosesornya, karena panas, dipegangnya hangat guys. Nah, sudah layak pakai kalau prosesornya normal. Tinggal kasih thermal pasta atasnya dan kasih kipas supaya tidak mudah panas. Nah, pasang pendingin prosesor. Nah, saya pasang thermal pasta. Nah, cukup segini guys. Tinggal dirapikan guys. Penguncinya, nah sudah masuk. Nah, sudah terpasang guys, sudah terkunci. Nah, ada 3 pin, ada 4 pin, jadi disamakan dengan soket kipas guys. Nah, ini tahap pertama, mengetes prosesor sehat atau tidak. Selanjutnya kita mengetes, nah ini guys, baterai CMOS. Komputer kita sering error kalau baterai CMOS-nya mati, jadi harus ada tegangannya guys. Jadi kita cek dulu tegangan pada baterai ini ya, menggunakan lampu LED. Nah, lampu LED ini inputnya 3 volt, jadi cocok untuk pengetesannya dengan menggunakan lampu LED. Nah, kalau mati nanti nggak hidup lampunya guys. Yang ini positif dari lampu, yang ini negatif, tidak hidup. Coba dibalikin.
Nah, hidup guys. Tandanya baterai ini sehat. Masukin kembali guys. Nah, langkah ketiga, pengetesan RAM. Nah, saya menggunakan 2 RAM. Jadi jangan dipasang semua guys, harus satu-satu untuk mengetes RAM, karena tanpa RAM atau RAM error tidak akan nampil di monitor. Jadi harus satu-satu dulu. Kalau nampil berarti RAM ini normal, atau kalau tidak nampil berarti RAM ini kemungkinan rusak atau soketnya yang rusak. Jadi nanti mudah diketahui kalau perakitannya di luar, mudah diperbaiki. Kita perhatikan soketnya, soket pada RAM, cocokin lubang dan soket pada RAM-nya supaya bisa masuk. Jangan lupa kuncinya dibuka dulu. Nah, seperti ini. Nah, gitu guys. Saya sentuh lagi bagian pin powernya. Nah, coba perhatikan saya sentuh pin powernya hidup atau tidak. Nah, menyala guys. Monitornya menampil atau tidak. Coba saya pencet. Nah, menampil guys. Monitornya menampil BIOS. Tandanya RAM ini terpasang dengan bagus dan RAM-nya normal. Selanjutnya memasang RAM satunya supaya terpasang 2 keping. Matiin dulu komputernya. Sama dengan menekan pin power guys. Nah, itu. Nah, kapasitas RAM ini per kepingnya 8 GB, jadi 16 GB. Kalau salah satu RAM tidak terpasang dengan baik, otomatis tidak nampil ke monitor. Saya cek lagi. Nah, menyala guys. Tandanya RAM 2 keping ini normal. Coba kita cek. RAM-nya terbaca 16 MB, 16.000 MB. Berarti 16 GB DDR3. Nah, ini guys. Per keping 8 GB. 2 keping 16 GB. Nah, selanjutnya tinggal pasangkan harddisk supaya monitornya menampilkan Windows atau SSD guys. Karena untuk pengetesan saya menggunakan flash disk untuk mengetes Windows-nya. Saya menggunakan flash disk, tidak menggunakan harddisk atau SSD guys. Saya matiin dulu motherboardnya. Lalu flash disknya saya pasangkan. Nah, sudah terpasang flash disk yang sudah terinstall Windows. Coba kita hidupin lagi. Nah, itu guys, sudah terbuka Windows-nya dengan menggunakan flash disk. Nah, seperti itu guys, cara merakit komputer praktis. Hanya ini saja sudah bisa menampilkan Windows. Ini namanya rakitan standar guys, kalau tanpa PGA. Selanjutnya pemasangan PGA. Saya matiin dulu komputernya.
Selanjutnya mengetes PGA hidup atau tidak. Nah, untuk pemasangan PGA-nya di sini. Lalu inputnya ubah di bagian PGA, guys, untuk menampilkan ke monitor. Nah, di sini. Nah, pasang di bagian HDMI. Nah, pasang power dulu, guys, karena PGA ini membutuhkan power 2 kali 6 pin. Coba saya hidupin lagi dengan menggunakan PGA. Nah, menyala. Nah, mantap, guys, berhasil. Rakitannya berhasil. Sudah menampilkan Windows. Oke, guys, saya akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.